Di tanah Jawa, ada satu nama yang tidak pernah disebut dengan suara keras oleh para orang tua. Nama yang dipercaya bisa menarik perhatian sesuatu dari kegelapan. Namanya Wewe Gombel. Hantu yang konon tidak membunuh anak-anak. Ia hanya menculik, lalu mengembalikan mereka dalam keadaan tidak pernah sama lagi. Dan sedikit yang tahu. Semua itu bermula dari seorang perempuan bernama Gendis. Berabad-abad lalu, saat kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya, di wilayah hutan lebat sebelah selatan Semarang, berdirilah sebuah bukit yang kelak disebut Bukit Gombel. Wilayah itu jauh dari perkampungan warga. Pepohonan tinggi menutup cahaya matahari. Akar-akar besar menjalar seperti ular yang mengintai siapapun yang lewat. Di sanalah, di tepi hutan itu, berdiri sebuah gubuk sederhana, gubuk milik Sanjaya, seorang petani, dan istrinya bernama Gendis. Wanita yang kecantikannya disebut-sebut seperti kutukan. Kulitnya cerah, matanya tajam namun lembut, dan wajahnya terlalu indah untuk kehidupan yang sunyi bersama anak laki-laki mereka. Hidup awalnya terasa damai, terlalu damai. Setiap kali musim panen tiba, Gendis selalu ikut Sanjaya ke pasar, dan setiap kali itu pula pasar menjadi terlalu ramai. Orang-orang berhenti menawar dagangan hanya untuk memandang Gendis. Pujian berubah menjadi bisikan, bisikan berubah menjadi tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Gendis mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menutup wajahnya, namun itu tidak menghentikan apapun. Beberapa pria bahkan mengikuti langkahnya pulang. Sanjaya mulai menyadari, sejak Gendis berhenti ke pasar, keanehan justru semakin terasa. Orang-orang mulai bertanya, beberapa menyindir, sebagian lain terlihat kecewa. Dan di antara semua tatapan itu, ada satu pasang mata yang selalu menatap terlalu lama, yaitu Karta, sang penjual ikan. Karta bukan hanya memandang, ia berbicara, dan kata-katanya kotor. Hingga suatu hari, di tengah pasar, ia mendekati Sanjaya dan berkata dengan nada bercanda, "Kalau kau lama di pasar, bolehkah aku menemani istrimu di rumah?" Kalimat itu memecah pasar. Sanjaya mengamuk. Perkelahian pun terjadi. Namun yang lebih mengerikan bukanlah tinju atau darah, melainkan tawa warga. Tidak ada yang melerai. Mereka menonton. Anak Sanjaya menangis ketakutan saat petugas kerajaan datang. Semuanya sudah terlambat. Karta dihukum 13 hari kurungan. Namun dendam, tidak pernah ikut di penjara. Malam setelah Karta bebas, ia mendatangi seorang dukun santet. Ia tidak meminta kematian cepat. Ia ingin Sanjaya menderita. Dan santet itu bekerja. Sanjaya jatuh sakit. Tubuhnya membusuk dari dalam. Napasnya berbau tanah basah. Gendis
merawatnya siang dan malam. Namun, satu persatu harapan mati. Sanjaya meninggal di pelukan istrinya. Gendis mengubur suaminya sendiri, hanya ia dan anaknya. Tidak ada doa warga, tidak ada tangisan pelayat. Sejak itu, gubuk mereka menjadi ramai, bukan oleh belasungkawa, melainkan oleh lelaki yang menginginkan tubuh Gendis, termasuk Karta. Empat kali ia datang, 4 kali pula ia ditolak. Pada kedatangan kelima, Karta kehilangan kesabaran. Ia mencoba menodai Gendis, namun anak Gendis memukul kepalanya dengan kayu. Karta tumbang. Malam itu, Gendis dan anaknya melari. Anak Gendis jatuh sakit, demam tinggi, menangis tanpa suara. Sementara itu, Karta kembali ke dukun. Kali ini, targetnya Gendis. Malam pertama santet bekerja, Gendis merasakan dadanya terbakar, membesar, mengeras, dan terasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya pucat, kulitnya keriput. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa merawat anaknya. Mereka mati, perlahan bersama. Namun kematian Gendis tidak diterima oleh alam. Demit hutan mencium dendamnya. Malam kematian Karta, warga mendengar jeritan dari rumahnya. Saat ditemukan, tubuhnya hancur, dadanya remuk seolah diremas tangan raksasa. Sejak saat itu, anak-anak mulai hilang saat maghrib. Ditemukan kembali keesokan harinya dalam keadaan hidup. Namun, jiwanya kosong. Mereka sering melamun, menyebut nama seorang perempuan, dan menangis tanpa sebab. Orang-orang menyebutnya Wewe Gombel. Wewe adalah roh jahat. Gombel adalah bukit tempat dendam itu lahir. Dan hingga kini, para orang tua masih melarang anak-anaknya bermain saat senja. Bukan karena gelap, tapi karena mereka percaya Gendis masih mencari anaknya.